Rumus umum ini nantinya yang akan kita gunakan lebih detailnya. Bisa kita lihat dulu bahwa interval konfidensi ini bisa untuk mengestimasi rata-rata populasi, bisa juga mengestimasi proporsi populasi. Tapi yang ini tidak kita pelajari ya. Maka kita akan mempelajari yang ini, rata-rata populasi. Jadi kita mau mengestimasi rata-rata dari suatu populasi dari perhitungan kita terhadap rata-rata sampel. Kemudian dari perhitungan mengestimasi rata-rata populasi, ini ada dua kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu ketika sigmanya atau standar deviasi dari populasinya diketahui. Yang ini adalah untuk standar deviasi yang tidak diketahui. Keduanya akan kita hitung ya. Ini akan ada perbedaan cara perhitungannya. Jadi perhatikan bahwa di sini yang kita consider adalah sigmanya. Sigma adalah standar deviasi dari populasi. Kita akan mempelajari dulu yang ini ya. Ketika standar deviasi dari populasinya diketahui. Ini untuk interval konfidensi dari rata-rata populasi yaitu mu, di mana sigmanya diketahui atau standar deviasi populasi diketahui. Ya, standar deviasi populasi simbolnya sigma. Kemudian populasi, asumsi berikutnya adalah populasi berdistribusi normal. Maka kita akan menggunakan konsep dari distribusi normal pada interval konfidensi. Ini rumus umumnya ya. Kalau dari yang sebelumnya, ini adalah X-barnya adalah estimasi titik. Kemudian Z-nya ini adalah nilai kritisnya ya. X-barnya adalah estimasi titik, Z-nya itu adalah nilai kritis atau titik kritis yang berdistribusi normal untuk nilai peluang alfa per 2. Apa itu alfa? Alfa itu adalah taraf atau koefisien kepercayaan. Dia bisa disebut taraf kepercayaan atau koefisien kepercayaan atau konfidensi. Ya, di mana 1 dikurangi alfa itu adalah selang kepercayaan, seberapa yakin kita ya. Dikalikan 100% kalau dalam bentuk persentase. Kemudian sigma per akar N ini adalah sebagai standar errornya sesuai dengan rumus umum yang sebelumnya disampaikan, yang ini ya. Jadi di sini sigma ini adalah standar deviasi populasi karena diketahui jadi bisa kita hitung. Kemudian N ini adalah banyaknya data sampel yang kita teliti. Cari akarnya ya. Contoh. Sebelumnya kita akan pelajari bagaimana mencari nilai kritis dari Z. Ya, ini kita akan menggunakan tabel Z yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Misalkan diberikan interval konfidensinya adalah 95%. Ini ya, 95%, maka interval konfidensinya adalah 1 dikurangi alfa, hasilnya 0,95. Ini 95% ya. Misal interval confidence 95% atau 0,95. Berarti berapa alfanya? Alfanya adalah 0,05. Ya, alfa 0,05. Kemudian yang kita butuhkan ketika mencari nilai kritis Z, itu alfanya dibagi 2 dulu. Karena dia ada di selang, berarti yang bagian kiri itu nanti negatif, bagian kanan itu positif. Nah, ini kenapa dibagi 2, alfa per 2? Karena kita mau menghitung ini ya, kan dibagi 2 ya, belah kiri 1, sebelah kanan 1. Ya. Jadi alfa per 2 masing-masingnya itu adalah ini sebesar 0,025, yang ini 0,025. Seperti itu. Kemudian yang di warna pink ini totalnya adalah sebesar 0,95. Sama kalau misalnya mau dilihat dibagi 2, ini simetrinya ya, ketika mu-nya sama dengan 0, berarti sininya adalah 0,475, yang ini 0,475. Kemudian kita cari 0,475 ini. Kita mengetahui bahwa di sini 0,475 itu kita cari nilainya. Jadi setelah alfa dibagi 2, boleh langsung dari sini ya. Misalnya diketahui 0,95,
nilai confidence-nya langsung bagi 2, dapat hasil ini. Hasil 0,475 ini langsung cari di tabel. Ya, ini tabelnya ya. Jadi 0,475 ini kita cari di dalam tabelnya, di tengahnya ya, bukan yang pinggirnya. Justru jawaban yang kita inginkan adalah yang di pinggirnya ini. Ternyata hasilnya ada di sini. Mohon maaf kalau kurang jelas ya kalau buram. Ini adalah angka 0,4750. Ya, 0,4750. Masih kurang jelas ya. Baik, nanti bisa dicek di masing-masing tabel Z masing-masing ya, atau di sini mungkin biar lebih jelas. Nah, kita mencari 0,475 di sini. Dan ternyata ini nih, ya. 0,475. Ini setara dengan 1, kita tarik ke sini 1,96 ya. Ini ya. Kita tarik ke sini 1,96. Maka hasil Z-nya atau nilai kritisnya, titik kritisnya adalah 1,96. Jadi batas bawahnya itu adalah min 1,96, batas atasnya adalah 1,96. Alias Z-nya adalah plus minus 1,96. Seperti itu. Kemudian ini untuk contoh ceritanya ya, soal ceritanya. Oh, maaf, belum sampai soal cerita. Ini biasanya mengenai derajat kepercayaan, yaitu tadi ya, seberapa yakin yang tadi ya, interval confidence-nya yang ini. Nah, ini biasanya digunakan derajat kepercayaannya adalah 90%, 95%, dan 99%. Jadi ini kita sendiri yang menentukan dan akan lebih mudah kalau nilainya segini. Derajat kepercayaannya adalah 90%, 95%, atau 99%. Sehingga nilai kritis Z itu berdasarkan pada tabel ini. Jadi kalau confidence levelnya atau level derajat kepercayaannya 80%, maka koefisien selang kepercayaannya, 1 min alfanya, itu adalah 0,8. Kalau 90% atau 0,9, Z value-nya adalah 1,645. Ini sudah dikonfirm di Z value-nya, sudah dikonfirm dengan membaca tabel Z ya. Ini kita kumpulkan di sini. Karena biasanya nilai-nilai ini yang akan banyak kita gunakan. Jadi kita bisa langsung ambil yang ini saja. Ini sudah dibaca, sudah dikonfirmasi ke Z tabel. Cara bacanya seperti tadi ya. Kemudian masuk ke contoh.